1 menit, 2 menit, 1 jam, ibunya semakin heran. 1 jam sholat belum selesai. Ada 2-3 kali ibunya terpaksa melewati ruang tengah dan melewati Beni yang sedang sholat. Kadang sedang posisi sujud, kadang ruku, kadang juga saat posisi berdiri. Selamat datang di podcast Kopi Hitam. Halo para pendengar podcast Kopi Hitam. Bagi kalian para saudara sesama muslim, saya dari podcast Kopi Hitam mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Dan buat kalian umat beragama lain, selamat liburan. Walaupun liburan kali ini nggak seasik biasanya, tapi minimal kita masih bisa bersyukur diberikan kesehatan. Untuk episode kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang dialami oleh salah satu teman saya yang tinggal di Jakarta Barat. Sebuah kisah hidup yang bernuansa horor pada waktu dia pulang kampung saat Lebaran Idul Fitri pada tahun 2002. Berbeda dari biasanya, kali ini saya akan menceritakan kembali apa yang telah Beni tuturkan kepada saya. Cerita ini terjadi dari mulai tahun 1994 sampai akhir tahun 2002 di Lampung, kampung halaman Beni. Semua nama dalam kisah ini saya samarkan kecuali tokoh utama, demi menjaga privasi orang-orang yang bersangkutan dalam cerita ini. Beni adalah seorang anak broken home. Orang tuanya bercerai saat dia berumur 5 tahun. Sebagai anak di bawah umur, dia ikut ibunya. Setahun kemudian ibunya menikah lagi. Setelah itu, setiap 2 tahun sekali, ibunya memberinya adik. Sebagai anak tertua, dia merasa diberi beban yang terlalu berat oleh ibunya yang menurutnya galaknya luar biasa dan sering main tangan. Belum lagi, sampai di usia 15 tahun, dia masih belum bisa menerima kehadiran ayah tirinya. Pada suatu hari, karena banyak tugas di sekolah, Beni pulang telat. Ibunya marah besar karena gara-gara Beni pulang telat, ibunya gak berangkat kerja, karena gak ada yang menjaga adik-adiknya. Begitu sampai di depan rumah, dia lihat baju-bajunya udah berserakan di teras. Beni kaget dan segera membereskan baju-bajunya. Saat itulah ibunya keluar dari rumah membawa tas besar dan melemparkan ke wajah Beni. "Keluar kamu dari rumah ini, anak gak berguna, bisanya cuma nyusahin orang tua." Beni kaget, syok, sedih dan marah bercampur jadi satu. Lalu tanpa berkata apa-apa, dia membereskan baju-bajunya, memasukkan ke dalam tas, lalu pergi meninggalkan rumah. Sebenarnya ayah tirinya, Om Yon, sayang sama Beni. Tapi gak tahu kenapa Beni belum bisa menerima Om Yon sepenuhnya sebagai ayah barunya. Dan sebagai supir angkot yang pergi pagi pulang malam, Om Yon kurang cukup waktu untuk berinteraksi dengan Beni, sehingga mereka berdua sulit untuk menjadi dekat. Siang itu, Beni memutuskan pergi ke daerah Bakauni, Lampung Selatan mencari ayah kandungnya. Di sana, Beni melanjutkan sekolahnya. Tapi sepertinya ayahnya pun setengah hati menerimanya. Lagi-lagi karena ayah dan ibu barunya memiliki anak-anak kecil yang butuh diurus. Tapi akhirnya Beni bisa menyelesaikan SMP-nya di Lampung Selatan. Setelah lulus SMP, ayah Beni menitipkan Beni ke salah satu tantenya yang di Jakarta sampai dia lulus SMA. Namanya Tante Lucy.
Benny merasa ayah dan ibunya menolak kehadirannya. Hal itu membuat Benny menjadi pribadi yang pemurung dan apatis. Untunglah Tante Lucy mengurusnya dengan baik, sehingga sedikit demi sedikit Benny mulai bisa tersenyum dan lebih optimis melihat masa depan. Benny tinggal bersama Tante Lucy dan Om Han, suami Tante Lucy, sampai Benny lulus SMA. Selepas SMA, Benny memutuskan bekerja di sebuah pabrik tinta. Sebenarnya Tante Lucy dan Om Han memintanya tetap tinggal bersama mereka dan belajar wirausaha seperti mereka. Tapi Benny menolak. Alasannya karena gak mau terlalu lama merepotkan kedua pasangan tersebut. Sedikit catatan, Tante Lucy dan Om Han membuka usaha catering. Usaha tersebut lumayan maju. Mereka memiliki 3-5 karyawan. Sejak Benny lulus SMP, dia sekalipun belum pernah pulang ke Lampung. Apalagi sejak bekerja. Dalam lingkungan pekerjaan, Benny memiliki banyak teman senasib dan sepenanggungan. Satu-satunya keluarga yang masih sering dia kunjungi ya cuma Tante Lucy. Tante Lucy seringkali menasihati Benny supaya dia mau menjenguk orang tuanya di Lampung. Tapi Benny selalu punya alasan untuk menolaknya. Pada akhirnya, Tante Lucy gak pernah lagi membicarakannya. Mungkin bosan. Pada tahun 2002, sekitar bulan November atau Desember, mendekati Hari Raya Idul Fitri, para karyawan pabrik mendapatkan libur panjang. Benny berencana liburan. Pilihan liburan kali ini adalah berkunjung ke kampung halaman salah satu sahabatnya, Hengki, yang berada di Palembang. Rencananya nanti di sana mereka akan mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di Palembang. Tapi pada hari yang ditentukan, Tante Lucy mengabari bahwa Om Han mengalami kecelakaan. Tanpa pikir panjang, Benny memutuskan membatalkan liburannya ke Palembang. Tapi begitu sampai di rumah Tante Lucy dan melihat kondisi Om Han, ternyata dia hanya mengalami luka-luka ringan dan tidak perlu dirawat di rumah sakit. Benny merasa agak menyesal sudah membatalkan liburannya. Akhirnya Benny menelpon nomor rumah yang diberikan Hengki. Lalu Hengki menyuruhnya menyusul ke Palembang. Tanpa berpikir panjang, Benny kembali mengepak baju-baju yang sempat dia bongkar. Pagi itu juga Benny berburu tiket ke Palembang. Karena mendekati Idul Fitri, butuh perjuangan yang keras sampai akhirnya dia mendapatkan tiket bus Jakarta-Palembang. Sekitar jam 10, bus berangkat dari terminal Kalideres. Karena jalanan macet, sampai gelap, bus belum sampai Merak. Akhirnya dia memutuskan untuk tidur. Benny terbangun saat bus menyeberang pelabuhan. Dia melihat jam di tangannya pukul 8 malam. Jam 11, kapal merapat ke Bakauni. Penumpang berdesak-desakan turun. Untungnya Benny menaiki bus jarak jauh sehingga dia tidak perlu ikut berdesak-desakan. Cukup mencari bus di dek dan turun bersama bus yang dia tumpangi. Tapi dia sempat kesulitan menerobos kerumunan penumpang yang hendak turun. Begitu memasuki bus, Benny kembali tertidur. Di perjalanan, Benny terbangun dan dia baru sadar bahwa ternyata jam di pergelangan tangannya udah gak ada. Benny sempat memaki-maki sendiri. Sial, bisa-bisanya jadi korban kriminal di kampung sendiri. Rupanya dia jadi korban copet waktu melewati kerumunan penumpang yang hendak turun dari kapal. Tapi ya, mau bagaimana lagi? Kemudian dia kembali tertidur dan terbangun saat bus berhenti di sebuah terminal. Benny melihat bus sudah kosong. Dia melihat keluar melalui jendela. Di luar terlihat ramai orang-orang yang bepergian. Dia nggak tahu itu di terminal mana. Mungkin karena bangun tidur, Benny masih bingung. Dia makin kebingungan karena nggak ada yang bisa ditanyai. Dia satu-satunya penumpang bus yang masih ada di dalam. Lalu Benny mengamati orang-orang di sekeliling bus dan memasang kuping. Mencoba mendengarkan bahasa yang orang-orang pakai di luar sana. Beberapa memakai bahasa Medan, Lampung, Jawa, dan bahasa Palembang.
Karena di sekitar bus lebih banyak yang memakai bahasa Palembang, dia menyimpulkan bahwa itu terminal Palembang. Apalagi kondisi bus kosong. Mungkin semua penumpang udah turun, begitu pikirnya. Akhirnya dia mengambil tas di bagasi atas dan segera turun dari bis. Lalu dia berjalan keluar terminal. Semakin berjalan, dia semakin merasa ada yang aneh. Sepertinya dia cukup familiar dengan terminal itu. Setelah dia benar-benar keluar, dia melihat gapura besar bertuliskan Terminal Raja Basa. Benny kaget. Ternyata dia masih di Lampung. Dia baru sadar, waktu dia mengambil tas di bagasi atas, tempat itu masih dipenuhi barang bawaan. Rupanya para penumpang hanya turun buat beristirahat. Kesalahan lain yang dia lakukan saat itu adalah dia tidak menanyakan jam kepada orang-orang di terminal. Karena dengan mengetahui waktu saat itu, seharusnya dia bisa memperkirakan itu di terminal mana. Setengah berlari, Benny kembali ke bus yang dia tumpangi. Sayangnya, bus tersebut udah gak ada di tempatnya semula. Kata bapak-bapak yang ada di situ, bus baru saja berangkat. Benny berlari ke arah pintu keluar menuju luar kota. Dia masih bisa melihat bagian belakang bus dengan jarak 100 meter di depan dengan kecepatan yang gak mungkin bisa dia kejar. Benny lemas, bingung harus ngapain. Lalu dia memutuskan menginap di rumah salah satu temannya yang tinggal di dekat terminal. Rencananya besok paginya dia mencari bus jurusan Palembang. Tapi begitu sampai di rumah Saiful temannya, rumah kontrakan tersebut kosong. Gak ada tanda-tanda kontrakan tersebut berpenghuni. Mungkin Saiful udah pindah kontrakan. Kembali Benny kebingungan harus kemana. Akhirnya dengan berat hati, dia mencari ojek ke arah daerah tempat tinggalnya dulu. Dia berniat pulang. Saat itu jam 2 dini hari. Lumayan susah juga mencari ojek walaupun daerah itu terbilang masih dekat dengan terminal Raja Basa. Setelah sepakat dengan harga yang cukup mahal, akhirnya Benny menaiki ojek menuju perjalanan pulang. Beberapa kali terbersit dalam pikirannya untuk balik arah dan menginap di pos polisi. Tapi udah kepalang tanggung. Sedikit lagi dia sampai rumah. Benny deg-degan membayangkan bagaimana reaksi ibunya menyambut kepulangannya. Hampir 6 tahun Benny gak pernah menginjakan kaki di kampung halamannya, Lampung. Akhirnya Benny sampai juga di depan rumahnya. Setelah membayar ojek, Benny mengetuk pintu dengan hati berdebar-debar. Setelah beberapa kali mengucap salam, akhirnya pintu dibuka oleh ayah tirinya, Om Yon. Om Yon langsung mengenali dan berteriak, "Bu, Benny pulang!" Setelah itu seluruh isi rumah terbangun dan heboh menyambut kedatangan Benny. Ibunya memeluk Benny sambil menangis. Berkali-kali dia meminta maaf. Om Yon dan adik-adik Benny terlihat gembira. Oh iya, adik Benny itu ada 3 orang, 1 perempuan dan 2 laki-laki. Setelah makan sahur, mereka masih terus mengobrol sampai pagi. Terutama adik-adiknya yang bergantian terus menanyai tentang segala hal selama Benny gak tinggal di rumah. Dulu Benny memang sangat dekat dengan adik-adiknya, karena dia yang sehari-hari mengasuh mereka. Jam 7 pagi, Benny pamit tidur di kamar adiknya. Dari sinilah dimulai kisah horornya. Hari itu H-1 Idul Fitri. Ibunya sibuk memasak macam-macam. Om Yon bekerja seperti biasa sebagai supir angkot. Bahkan hari ini rencananya bakal pulang malam. Sementara adik-adiknya dengan keasikan mereka masing-masing. Karena kecapean dari perjalanan, Benny tertidur sampai siang. Begitu mendengar azan duhur, Benny terbangun. Lalu dia pun keluar kamar berniat mandi. Ketika berpapasan dengan ibunya di pintu ruang tengah, ibunya kaget dan refleks menamparnya. Benny kaget.
Begitu juga dengan ibunya. Lalu ibunya buru-buru memeluknya dan meminta maaf. "Aku salah apa lagi sih, Bu?" tanya Benny dengan bingung. "Maaf, Ben, Ibu kaget," jawab ibunya. "Ibu kenapa kaget?" tanya Benny lagi. Jadi menurut cerita ibunya, dari mulai ibunya sibuk di dapur, Benny membuntuti ibunya kemana-mana. Ibunya ke dapur, Benny ikut ke dapur. Ibunya ke depan, Benny juga ikut ke depan. Bukan cuma itu, Benny selalu mengawasi aktivitas ibunya. Ibunya sempat bertanya, "Kamu ngapain sih, Ben?" Benny cuma menjawab, "Nggak apa-apa." Waktu sebelum berpapasan dengan Benny yang asli di pintu, kata ibunya, Benny yang satunya sedang berada di teras depan karena ibunya barusan dari teras. Jadi waktu ibunya berpapasan dengan Benny yang asli di pintu tengah, ibunya kaget dan refleks menampar Benny. Benny merasa bingung dengan cerita ibunya, antara percaya dan gak percaya. Mungkin itu cuma perasaan ibu saja, begitu pikir Benny. "Ya udah, Bu, istirahat dulu, nanti masaknya dilanjutin abis duhur, biar Benny yang bantu," ucap Benny kepada ibunya menutup obrolan. Malamnya saat itu malam takbiran. Jalanan di depan terlihat ramai. Kedua adik lelakinya, Iqbal dan Reza, pergi selepas Isya buat mengikuti kegiatan takbir keliling. Sementara Rina, adik bungsunya, dia menonton TV bersama Benny. Jam 9 malam keduanya masuk kamar. Rupanya Benny masih kurang tidur. Begitu masuk kamar, Benny langsung kembali tertidur. Sekitar jam 1 malam, Benny terbangun. Dia merasa ingin buang air kecil. Dia lihat ranjang masih kosong. Mungkin adik-adiknya tidur di masjid. Karena kebiasaan di sana saat malam takbiran, para remaja masjid biasa tidur di masjid. Lalu Benny keluar dari pintu kamar dan membuka pintu belakang, berniat ke kamar mandi yang posisinya terpisah dari bangunan rumah. Begitu selesai dari kamar mandi dan berniat masuk, pintu belakang rumah sudah terkunci. Benny mengetuk beberapa kali, tapi nggak ada yang membukakan. Benny ulangi lagi beberapa kali, tetap tidak ada yang membukakan. Lagi-lagi, Benny terbawa perasaan dan mulai berpikir negatif. Mungkin sebenarnya aku nggak diizinkan pulang. Begitulah isi hati Benny saat itu. Sekarang saya ceritakan kejadian dari versi ibu dan ayah Benny. Malam itu, jam 9 malam, seperti ibu-ibu pada umumnya, di malam Idul Fitri, ibu Benny repot mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan hari Lebaran. Kue-kue, masakan, kebersihan ruang tamu, dan sebagainya. Suaminya pulang jam 8 malam dan langsung istirahat di kamar. Di ruang tengah, terlihat Benny sedang sholat. Karena hal itu, ibunya nggak mau terlalu sering melewati ruang tengah, takut mengganggu konsentrasi anaknya. Ibunya agak heran, nggak biasa-biasanya anaknya sholat di ruang tengah, bukan di kamar seperti biasanya. Awalnya ibunya berpikir mungkin karena di kamar ada adik-adiknya, tapi setelah itu ibunya ingat bahwa adik-adiknya sedang mengikuti takbir keliling dan kemungkinan pulang pagi. Di sini ibunya mulai heran dengan perangai anaknya, tapi dia abaikan. Mungkin setelah 6 tahun berpisah, Benny punya kebiasaan baru. 1 menit, 2 menit, 1 jam, ibunya semakin heran. 1 jam sholat belum selesai. Ada 2-3 kali ibunya terpaksa melewati ruang tengah dan melewati Benny yang sedang sholat. Kadang sedang posisi sujud, kadang ruku, kadang juga saat posisi berdiri. Menit demi menit terus berlalu sampai jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Ibu Benny hampir menyelesaikan pekerjaannya.
Tapi dilihatnya Benny masih belum selesai sholat. Di jam 1 dini hari itu, Om Yon keluar kamar lalu mengunci semua pintu dan jendela seperti biasanya. Ibunya pun masuk kamar diam-diam karena nggak ingin mengganggu Benny. Di dalam kamar, ibunya bertanya ke suaminya, "Pak, itu Benny sholat apa ya? Kok lama amat?" "Nggak tahu, Bu. Bapak juga baru tahu ada sholat selama itu," jawab ayahnya. Lalu tiba-tiba terdengar ketukan dari pintu belakang. Keduanya kaget lalu saling pandang. "Siapa, Pak? Kok jam segini ada yang ngetuk pintu belakang?" tanya ibu. "Shh." Om Yon memberi isyarat telunjuk di bibir. "Anak-anak nanti pulang gak, Bu?" tanya Om Yon pelan. "Enggak, Pak. Mereka tidur di masjid," jawab ibunya. "Rina sama Benny masih ada di dalam rumah kan?" tanya Om Yon lagi. "Iya, Benny masih di ruang tengah tuh. Kalau Rina, dia gak mungkin berani keluar sendiri," jawab ibunya lagi. Kembali terdengar ketukan dari arah pintu belakang. Om Yon bangun dari ranjang, lalu keluar kamar dan segera mengambil parang di dapur. Lagi-lagi ketukan dari pintu belakang kembali terdengar. Om Yon segera menghampiri pintu belakang, lalu berdiri merapat di belakang pintu. Parangnya siap diayunkan bagi siapa saja yang akan masuk ke rumah melalui pintu belakang. Sementara di balik pintu itu, Benny berniat membuka paksa pintu tersebut. Bersambung. Nah, gimana nasib Benny selanjutnya? Dan di antara kedua Benny ini, siapa sebenarnya Benny yang asli? Kalau kalian penasaran, tunggu lanjutan cerita ini di video selanjutnya. Oke, cukup sekian dulu cerita kali ini. Tunggu lanjutan cerita ini di episode selanjutnya. Bagi kalian yang punya kisah horor dan ingin ceritanya saya bacakan, silahkan kirim cerita Anda ke email yang tertera di deskripsi. Seperti biasa, sebelum saya tutup, jangan lupa like, komen, dan share video ini, nyalakan notifikasi, dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.